saksikan bersama almarhumah pergi adalah menjumpai Allah. Inilah asal kata dari duka cita. Maka minta izin saya, siapapun yang mempublikasikan berita duka, maka yang harus dikembalikan adalah kepada kupasan. Kita harus sadari, ternyata secara batini di situ ada keegoisan. Dan seakan-akan kita tidak memahami arti yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abang Al-Hajj Farhan Rawi tadi. Kita nggak siap kekurangan jiwa. Maka akhirnya kita mengatakan berita duka. Kita aja yang ego ketika ditinggal oleh almarhumah. Tapi tanpa kita rasakan almarhumah tak sabar berjumpa dengan Allah. Itu yang disebut dengan cita. Duka di kita, cita di almarhumah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati al-fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Ila fi afatina bi kulli ma dara wa sabqa tahiruka inna syarra dawabi 'indallah sumul hukmul ladzi la ya'qilun. Ya kami hormati Abang Al-Ustadz Al-Hajj Farhan Rawi, beserta ya kami hormati Bapak Ustadz Yushar, juga bapak-bapak dan ibu-ibu guru, keluarga besar Taman Siswa, beserta seluruh jajarannya, juga para masyarakat ahli ta'ziyah, terutama yang kami sayangi keluarga ahli musibah yang senantiasa dikaruniakan Allah ketabahan, kesabaran, dan kelapangan di kala kesempitan. Saat ini berkurang keluarga yang dicinta dari rumah yang didambakan penuh dengan bersahaja. Puja dan puji syukur apapun yang menghimpit kita, tetap kajinya adalah alhamdulillah. Karena hakikatnya bukan dunia ini yang kita jadikan tujuan utama. Hakikat sesungguhnya itu akhirat. Maka sebenarnya disinilah nanti almarhumah ini berpulang kepada Allah, yang kita juga akan menyusul, yang kita saat ini belum pulang. Kita lagi mencari bagaimana untuk mengumpulkan dana, beli tiket, apakah tiket bus, ataukah tiket kereta api cepat Wus, ataukah tiket pesawat terbang. Kemana yang dituju? Akhirat. Di mana terminalnya? Kuburan. Maka inilah yang ditempatkan kembali yang harus kita angkatkan, terutama kepada Adinda Afif, bahwa ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa kebahagiaan yang tiada terkira dan membuat kita cemburu kepada almarhumah yang kita sayang. Ini kalau kajian tauhid dan tasawuf agak terbalik, Pak.
Kemana kupasan kajiannya? Tadi kita tanya sama bapak sebelah saya, jam berapa meninggalnya? 17 lewat ya bang. Menjelang buka puasa, dan pasti yakin insya Allah almarhumah puasa. Sebelum saya kupas ini, selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisaimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Bahagia pertama ketika dia berbuka, dengar azan langsung sudah terasa buka itu. Bukan yang di atas meja yang menjadikan acuannya, tapi adalah azan berkumandang menandakan telah terbukti aku mencintaimu ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dalam kupasan kaji yang dikembalikan, ketika yang kita lihat menyaksikan bersama almarhumah pergi adalah menjumpai Allah. Inilah asal kata dari duka cita. Maka minta izin saya, siapapun yang mempublikasikan berita duka, maka yang harus dikembalikan adalah kepada kupasan. Kita harus sadari, ternyata secara batini di situ ada keegoisan. Dan seakan-akan kita tidak memahami arti yang dibacakan oleh Al-Ustadz Abang Dal Haj Farhan Rawi tadi. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Kita enggak siap kekurangan jiwa. Maka akhirnya kita mengatakan berita duka. Kita aja yang ego ketika ditinggal oleh almarhumah, tapi tanpa kita rasakan almarhumah tak sabar berjumpa dengan Allah. Itu yang disebut dengan cita. Duka di kita, cita di almarhumah. Sedih kita ditinggal almarhumah yang pergi dari muka bumi ini, tapi bahagia almarhumah yang akan berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka gunakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Orang tua dulu tak tinggi-tinggi gaji, sekolah rakyat tak tamat, tapi kita hargai hati tetap seperti profesor, bahkan di atas profesor. Maka mereka menghadirkan berita duka cita, dan ini terundur kepada rujukannya farhatani inda iftarihi wa inda liqa'i rabbi. Almarhumah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib, sedih di kita, tapi sungguh bahagia di almarhumah. Tentang beliau meletakkan tangan di atas pegangan teras kita ini adalah memikirkan kita. Padahal hati beliau almarhumah adalah tak sabar untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Almarhumah bunda yang kami sayang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah engkau kepada keridhaan Allah. Berat hati kami, tapi jangan sampai kami mengalahkan Tuhan kami kepada Allah, Pep. Tuhan kita tetap Allah. Sedih biar kita sedih, tapi hati tak bisa dibohongi. Kesedihan itu akan bisa menghambat kepergian almarhumah dari muka bumi ini. Maka itulah yang ditempatkan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Tuhanmu dengan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi. Harapan kita biar almarhumah masuk dalam golongan orang-orang dan para Rasulullah lada menanti terbukanya pintu surga ketika datang masa saatnya tiba. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surga. Maka oleh karena itu Afif beserta Kak Nisa, Rina, dan semua sampai ke bawahnya anak dan menantu beserta cucu, ikhlas adalah kunci utama. Ikhlas. Sedih kita boleh sedih, tapi hati ini harus ikhlas. Maka ikhlaskanlah almarhumah. Harapan kita beliau masuk dalam jiwa yang tenang. Maka yakinlah, yang paling bahagia dan kita cemburu, seakan-akan kita berharap beliau ketika akan memasuki buka puasa, dua yang beliau dapat akan
berbuka dan berjumpa Allah. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hambaku, yuk berbuka bersamaku. Maka sebelum buka puasa, almarhumah pergi meninggalkan kita semua. Duka kita, berduka kita. Tapi kita tak pernah berhenti berdoa. Makanya sholat 5 waktu dikerjakan. Rindu Apip, Kak Nisa dan Rina sampai ke bawah, rindu teringat Al-Fatihah. Insya Allah almarhumah dan almarhum Ayanda Haji Ismet tetap tidak akan berebut untuk mendapatkan doa, kan gitu Bang Haji Farhan. Mereka selalu dapat impian itu. Bahkan orang yang menyayangi almarhumah, almarhum pun yang sudah tiada, yang kita punya keluarga, ketika kita rindu kita fatihahkan, gak terkira tak berapa ratusan atau ribuan kali. Disitulah membuat cahaya, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kajian ini memberikan kesejukan. Tadi sudah diantar oleh Bang Haji Farhan di awal, ditambah lagi dengan Ustadz Yuspan. Kemudian kita isikan dengan kaedah tauhid dan tasawufnya, bahwa sungguh disinilah kajian cipta itu. Jangan sampai dihilangkan pengumuman itu, nanti pertanggungjawaban yang berat. Maka lengkapkanlah berita duka cipta. Duka kita yang bersedih ditinggalkan, cipta adalah almarhumah yang ingin jumpa kepada Allah yang Maha Rahman. Pada Allah mohon ampun. Kepada Bapak dan Ibu sekalian kita minta maaf. Di bulan Ramadan ini adalah jalan yang sangat mulus tol bagi almarhumah hajah yang kami sayangi dan kami cintai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.